Kajian tentang keyakinan, tentang akidah. Seperti tadi yang telah disampaikan rekan kita saya terharu sekali di surat Al-Kabut, sudah disampaikan tentang perjumpaan kita dengan Allah. Tadi di awal kami mengingatkan ayat Allah yang bisa dibuka dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Tadi Allah berfirman, apa hasibsum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina laturja'un. Yang artinya apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami Allah menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami Allah. Itu sebuah peringatan ya. Pertanyaan dari Allah bukan berarti Allah tidak tahu, tapi Allah mengingatkan yang intinya bahwa kita diciptakan oleh Allah di dunia ini tidak sia-sia, tidak hanya untuk main-main, tetapi punya tugas dan tanggung jawab yang kelak akan dituntut ketika kita berjumpa dengan Allah. Artinya betul-betul kita introspeksi, kita muhasabah bahwa kita ternyata di dunia punya tugas dan tanggung jawab yang kelak ya, sampai kapan waktunya Allah yang tahu, kita akan dituntut di hadapan Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, maka kita perlu mawas diri sampai kapan batas hidup kita, Allah alam. Maka ketika suatu masa ketika sudah sampainya waktu kita di dunia, tidak ada yang tahu, maka orang yang mendapatkan musibah Allah diperintahkan untuk mengucapkan apa? Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya bahwa sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya, itu kalimat ketika kita sedang mendapatkan musibah dari Allah. Yang mungkin menjadi pertanyaan adalah, bisakah kelak kita bisa menjumpai Allah? Kalau semua makhluk Allah, semua manusia itu jelas itu dari Allah. Bahkan ketika semua manusia hendak lahir, semua sudah dituntut, sudah diminta kesaksiannya tentang keyakinannya kepada Allah. Ya, semua manusia yang sekarang jadi kafir pun, jadi tidak taat kepada Allah pun, ketika dulu hendak lahir sudah ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Semua menjawab, qalu bala syahidna. Ya, betul ya. Kami bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kami. Tapi fakta, kenyataan setelah hidup sekian tahun di dunia, sebagian telah mengingkari keyakinannya, sebagian telah mengambil Tuhan selain Allah, sebagian telah mendurhakai dan menentang perintah Allah. Itulah ya, keadaan manusia setelah diberi hak hidup oleh Allah. Ternyata kelak ketika akan kembali, mereka sudah berubah keyakinannya. Ketika hendak lahir mereka mengatakan qalu bala syahidna, kami mengakui bahwa Tuhan kami adalah Allah. Ternyata setelah menghadap, mereka sudah tidak lagi meyakini Allah sebagai Tuhannya. Bahkan kalau kita cermati dalam banyak ayat, ternyata tidak semua orang kelak besok bisa berjumpa dengan Allah. Tidak semua. Maka perlu kita cermati, kita perlu cermati siapakah mereka, orang-orang yang tidak mungkin bisa berjumpa dengan Allah. Ada juga kelompok orang yang bisa berjumpa dengan Allah tetapi melalui perjalanan yang cukup berat.
Ya, karena mungkin banyak kesalahan, banyak dosa, sebelum bisa melihat wajah Allah langsung, dia sudah merasakan pembalasan dulu, sudah diazab dulu dan sebagainya. Ada juga yang dengan izin Allah mereka bisa menghadap Allah tanpa melalui azab terlebih dahulu. Maka marilah kita cermati, kita kaji sore ini, siapakah orang yang tidak bisa berjumpa dengan Allah, dan siapakah orang yang bisa menghadap Allah, bisa melihat wajah Allah langsung dengan ridhonya. Pendengar radio yang dirahmati Allah, orang-orang yang kafir, orang yang mendurhakai ayat Allah, yang menentang ayat Allah dan menyombongkan diri terhadap Allah, itulah kelompok orang yang tidak bisa berjumpa dengan Allah. Ya. Itu yakin betul, Allah tidak akan berkenan menerimanya, Allah tidak meridhoinya, bahkan dia akan diazab oleh Allah dalam neraka jahanam selama-lamanya. Itu berlaku untuk orang-orang yang kafir, yang menentang perintah Allah, yang mendurhakai ayat-ayat Allah, dan orang yang menyombongkan diri terhadap Allah. Ya, meskipun mungkin orang tersebut kadang-kadang juga berbuat kebaikan terhadap sesama manusia, ya. Tapi karena dia mengingkari Allah, tidak menuhankan Allah, tidak percaya adanya hari kebangkitan, hari akhirat, dan sebagainya, maka orang-orang kafir tersebut tidak mungkin bisa berjumpa dengan Allah. Bahkan orang-orang tersebut ketika hendak memasuki fase pertama setelah kehidupan, yaitu kematian, dia sudah dihadapkan dengan siksa yang sangat mengerikan. Nanti bisa dilihat dalam surat Al-An'am ayat 93. Allah sudah mengatakan, walau tara idzi zalimina fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim ahriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum taqalluna ala ghairil haq wa kuntum an ayati tastakbirun. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Dan coba kalian perhatikan ketika datangnya sakaratul maut terhadap orang-orang yang kafir. Apa yang terjadi saat itu? Dikatakan malaikat memukul wajah dan punggung orang tersebut. Seraya dikatakan ahriju ampusakum al-yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taqalluna 'alallahi ghairil haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Ya, rasakanlah azab hari ini, kalian sudah merasakan azab yang menghinakan karena kalian mengatakan apa yang tidak benar terhadap Allah dan kalian menyombongkan diri terhadap Allah. Jadi sudah ada yang namanya azab pertama kali diterima ketika sakaratul maut, itu terhadap orang-orang yang kafir, yang sombong dan mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, itu sudah jelas dari kelihatan saat kematiannya pun sudah sangat mengerikan, sudah dipukul oleh malaikat, sudah dibalas di hari yang sangat mengerikan dengan siksa yang menghinakan. Itu balasan bagi orang-orang kafir yang tidak mempercayai adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, tidak mempercayai surga dan neraka, dia menyombongkan terhadap ayat-ayat Allah. Itu jelas tidak bisa mungkin dia berjumpa dengan Allah. Ya, kalau di saat kematian sudah seperti itu, nanti di alam barzah pun juga akan menerima azab yang mengerikan. Juga ada azab kubur. Di pagi dan sore hari ditampakkan tempat tinggalnya kelak di neraka. Itulah yang pertama, orang-orang kafir tersebut tidak akan bisa berjumpa dengan Allah. Yang kedua,
kita hati-hati betul ya. Makanya mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah dalam Islam. Karena apa? Kalau tidak istiqomah, bisa jadi seseorang yang tadinya masuk Islam, dia mengkaji Islam, mendalami Islam karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah, atau karena mendapatkan godaan yang luar biasa, dia kemudian murtad atau meninggalkan Islam, masuk agama lain. Ada kisah yang sudah kelihatan seorang alim, bahkan dia hafal Quran sekalipun belum jaminan kalau dia istiqomah. Bisa jadi dia meninggalkan agamanya Islam karena faktor lain. Maka orang-orang tersebut dikatakan oleh Allah, wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Jadi orang-orang yang murtad, yang meninggalkan agamanya dan dia mati dalam kekafiran, maka apa? Fa ulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Amal-amalnya yang dia perbuat ketika dia menjadi muslim itu dihapus oleh Allah di dunia maupun di akhirat ya. Dan dia dijamin oleh Allah, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dia akan bertempat tinggal di neraka selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Itu orang-orang apa yang murtad, yang meninggalkan agamanya. Tadinya dia Islam sampai umur 70 katakanlah, dia banyak beramal soleh, dia banyak berdakwah sekalipun bisa jadi, tapi naudzubillah min dzalik. Ya. Itu orang-orang yang murtad ya. Itu juga tidak akan bisa berjumpa dengan Allah karena ditempatkan oleh Allah di dalam neraka khalidina fiha abada. Pendengar radio Posyandu yang dirahmati Allah, kemudian ada kelompok yang ketiganya. Tadi yang kedua, orang yang kafir, sombong, mendosakan ayat Allah, itu tidak akan mungkin bisa berjumpa. Yang kedua, orang yang murtad, yang meninggalkan agama, juga tidak mungkin berjumpa dengan Allah ya, amalnya hapus di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, ada kelompok yang bisa berjumpa dengan Allah tetapi melalui perjalanan yang sangat berat ya. Seorang yang muslim, insya Allah yang muslim itu dengan syarat bersyahadat, menegakkan sholat, tapi kadang-kadang orang tersebut juga melaksanakan kemaksiatan, sudah barang tentu semua ada balasannya ya, semua ada balasannya. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan meskipun sekecil zarah akan mendapat balasan. Sebaliknya orang yang berbuat jelek meskipun sebesar zarah juga akan mendapatkan balasan. Maka orang-orang seperti itu tetap nanti dia hisab akan menerima pembalasannya ya. Jadi bisa jadi orang yang muslim mungkin kebaikannya juga ada, tapi dia juga berbuat maksiat, tetap insya Allah bisa berjumpa dengan Allah, tetapi melalui beberapa proses. Bisa jadi ia oleh Allah dimasukkan dulu ke dalam neraka, kemudian dengan izin Allah dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Yang ketiga, yang keempat, yang terbaik, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, orang-orang yang bisa berjumpa langsung dengan Allah ya, bisa melihat wajah Allah langsung ya. Kelak insya Allah kita yakin ya, tapi kalau di dunia kita tidak boleh membayangkan bagaimana wajah Allah, tidak boleh. Tapi jelas insya Allah kelak kita akan diberikan kemudahan oleh Allah bisa melihat wajah Allah dengan langsung. Apa syaratnya? Nanti kita lanjutkan di kajian yang kedua. Demikian Mas rekan Darwis dan pendengar radio yang saya hormati, yang dirahmati Allah. Rekan Darwis,
Di depan kami menyampaikan kondisi orang kafir ketika hendak meninggal atau ketika sakaratul maut begitu mengerikan karena dipukul oleh malaikat di bagian depan dan belakangnya dengan dikatakan ahriju anfusakum liyauma tujzauna adzabal dan sebagainya. Rasakanlah hari ini azab yang menghinakan karena kamu selalu mendustakan Allah. Lain keadaannya dengan orang-orang yang takwa, yang baik, saat hendak memasuki fase kematian itu malaikat juga sudah memberikan pernyataannya. Kalau tadi dengan siksa yang menghinakan, malaikat lain kalau dengan orang-orang yang baik. Alladzina yatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Jadi orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan yang baik itu sudah disapa dengan ucapan yang baik pula. Bahkan sudah didoakan salamun alaikum, keselamatan atasmu ya, semoga keselamatan dari Allah tercurah atasmu. Bahkan sudah diberi bocoran kabar gembira, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Insyaallah kalian akan masuk surga karena amal perbuatan. Ini luar biasa, yang kita harapkan kelak kita akan menerima situasi seperti ini. Husnul khatimah. Meninggal tidak takut sama sekali, dalam keadaan tersenyum. Ini yang kita harapkan. Apa saja nanti syarat-syaratnya yang kita perlukan. Nanti insya Allah ini pertanda baik, kita akan mendapatkan kenikmatan di alam barzah, di yaumul hisab dan sebagainya, sampai kita bisa berjumpa langsung melihat Allah. Maka apa saja yang perlu kita persiapkan? Maka yang pertama di antara sekian banyak yang kami sampaikan 3 poin. Yang pertama, orang yang bisa dijamin dapat berjumpa dengan Allah itu orang yang tegak tauhidnya, tidak menyekutukan Allah dalam beribadah, orang yang imannya kuat, tidak mencampur dengan kesyirikan. Kemudian juga orang yang melaksanakan amal soleh. Saya bisa berbicara demikian karena juga menyandarkan dengan syarat yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, maka syaratnya falyamal amalan sholihan, kalian beramal yang baik, amal yang baik, amalan sholihan. Dan kalian jangan menyekutukan Allah dalam beribadah. Yang pertama kita garis amal soleh, amal soleh. Amal yang bagaimana? Yang baik bukan menurut ukuran pribadi kita, karena itu relatif bisa berbeda-beda, tetapi harus mengacu pada perintah Allah dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Amal soleh, banyak sekali amal soleh. Makanya kita harus kita cermati apa saja yang termasuk amal soleh. Yang kedua apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, tidak menyekutukan Allah dalam beribadah. Maka konsep keimanan itu sering saya sampaikan, ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan apapun selain Allah. Jadi apapun aktivitas kita hanya bersandar kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, hidupku, matiku, apapun semua kita serahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang menjadi syarat utama agar kita kelak bisa berjumpa dengan Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, sedikit kami sampaikan yang tadi, ketika seorang yang meninggalkan agamanya dikatakan murtad nih,
dia mungkin sudah berbuat baik selama 70 tahun, tapi kalau kemudian dia murtad, maka kebaikan selama 70 itu hapus oleh Allah. Habitat a'malu fid dunya wal akhirah. Tetapi lain kondisinya dengan seorang yang beriman, ya. Orang yang beriman, maaf, orang yang tadinya kafir kemudian beriman. Kan kebalikannya. Ya. Mungkin dia berpuluh-puluh tahun kafir, menentang ajaran Allah. Menentang ajaran Allah. Ya. Tapi kalau selama dia itu kafir sampai mati kafir, semua amalan apapun tidak akan mungkin diterima oleh Allah. Meskipun dia mungkin suka membantu orang, suka bersedekah pun, kalau dia kafir sampai mati, amalannya tidak mungkin diterima oleh Allah, karena dia tidak punya wadah untuk menampung amal, yaitu Islam dan iman. Tapi sekarang bagaimana kondisinya? Misalnya seseorang tadinya kafir, kemudian dia Islam dan beriman kepada Allah. Ini menarik sekali. Inilah maha murahnya Allah, maha pengampunnya Allah. Dalam surat Al-Anfal ayat 38 Allah mengatakan, Qulil ladzina kafaru in yantahu yukfar lahum ma qad salaf. Jadi intinya apa? Katakanlah, ya, pada orang-orang yang kafir, setelah dia menghentikan kekafirannya, dia berhenti dari kafirnya, kemudian masuk Islam, maka apa? Jaminan Allah, Allah akan mengampuni semua dosanya yang telah lalu. Itu yang pertama. Itu semua kejelekannya, semua dosanya selama dia kafir itu akan diampuni oleh Allah. Terus yang menjadi pertanyaan, lah bagaimana dulu ketika dia kafir, nah, dia juga berbuat kebaikan, dia suka menolong sesama manusia, bahkan dia juga bersedekah kepada orang lain, dia juga bersilaturahim. Itu bagaimana? Apakah diterima oleh Allah? Jelas kalau dia kafir sampai mati tidak akan diterima oleh Allah. Tapi karena dia telah meninggalkan kekafirannya, berhenti dari kekafirannya, kemudian dia masuk Islam. Ini pernah terjadi ketika Rasulullah ditanya oleh seseorang yang tadinya kafir, kemudian dia ditanya oleh orang tersebut, ya Rasulullah, bagaimana ketika saya dulu jahiliyah kafir, tetapi waktu itu saya juga melaksanakan sedekah, juga membebaskan budak, juga silaturahim. Apa jawab Nabi? Sudah mengatakan, aslam ta'ala ma salafa min khairin. Engkau telah masuk Islam beserta semua kebaikanmu yang terdahulu. Artinya apa? Jadi meskipun dia dulu kafir, karena dia telah beriman, semua kebaikan yang dulu dilakukan dicatat kebaikannya oleh Allah. Itulah maha murahnya Allah, maha mensyukurinya Allah terhadap hambanya.